ada, benar ya? Hanya ada di sini. Terus itu kita dan kita tahu Tuhan dalam karyanya, Tuhan dalam nilainya, ya. Nah, itu dikasih teman-teman. Pada mulai ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau orang Kristen menolak bahwa Alkitab itu yang berisi kebenaran Allah itu bukan Allah, jangan jadi Kristen. Karena kebenaran itu yang menjadi daging yang ada muncul di Yesus, benar ya? Benar ya, benar ya, begitu ya. Atau kita sedang salah nih? Benar ya? Nah, jadi kalau teman-teman hari ini memilih untuk hadir di sini, jangan anggap ini acara mahasiswa biasa. Oh, bulan depan masih ada, atau minggu depan masih ada. Enggak, teman-teman sedang menyeting hidup teman-teman sedikit keluar dari zona nyaman kecilnya teman-teman. Loh, jam segini kalau duduk nongkrong di warung kopi dengan es batu di meja dan ada marimas, ada pisang hijau, jauh lebih nyaman ketika saudara dapat duduk dengan anak kecil sapi ngoceh di depan. Enggak, tapi tadi kalian sedang mempraktekkan sedikit keluar dari zona nyaman untuk berjumpa dengan Allah. The words of God itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, tapi kalau kita lihat bahasa aslinya itu asma atau hembusan nafas Allah. Sehingga kalau kebenaran pada mulai adalah firman, itu mungkin huruf mati, ya. Tetapi ada kuasa di balik huruf itu, ya. Scripture, logos. Jadi kalau teman-teman hari ini memilih untuk datang ikut persekutuan mahasiswa ini, ya, kita ingin bulan depan pertemuan berikut ketika teman-teman melangkah bahwa mereka mau jumpa Allah. Roh Kudus siapkan, mereka punya hati untuk mereka mau ketemu Allah, mereka mau ketemu Tuhan dalam kebenarannya. Hari ini semua orang bilang mencintai Tuhan, Roh Kudus, tetapi jangan sendiri. Kamu sayang Tuhan, aku sayang Tuhan, benar. Cuma rasakan dari ini apa? Kita harus menjumpai dia setiap hari, meninggalkan zona nyaman dia, kita ketemu dia setiap hari, ya. Jadi kita menjadi zona nyaman. Topik yang teman-teman kasih ke saya itu keluar dari zona nyaman. Itu kalian browsing sebentar, cari para motivator, akan ada banyak metode untuk kalian keluar dari zona nyaman. Secara psikologis itu terlalu banyak materinya. Kalian orang-orang yang mahir pakai ChatGPT, jadi semua itu pakai ChatGPT semua. Ada pakai chatbox, ada pakai macam itu. Tapi bukan itu. Contoh keluar dari zona nyaman yang paling penting, kita dikasih tahu satu rahasia. Tuhan Yesus, Dia Allah. Dalam kerajaan Bapa di surga, kurang nyaman apa dia? Kurang nyaman apa Yesus bisa? Karena kasihnya. Itu pun setelah dengan berbagai cara Allah mencoba berbicara kepada manusia, tapi sama itu manusianya apa? Keras, tengkuk. Yesus harus turun. Dia meninggalkan zona nyamannya dan turun ke bumi. Dan saudara melakukan passion of Christ, ini hanya 1/10 dari penderitaan Yesus yang benar, yang dicoba diangkat oleh Mel Gibson ke layar lebar. Dan kita lihat tetangga kita protes, nggak boleh setan film itu di mana-mana, itu film di mana-mana, ya. Protes, padahal itu cuma 1/10 dari apa yang dialami Yesus. Cuma passionnya dia yang coba diangkat. Itu pun harus ada dalam pengalaman scene yang ada yang ditampilkan. Karena dalam film nggak mungkin dong, nggak mungkin 1 tahun kita nonton film itu, nggak bisa. Kalau 1, 2, 3 jam cukup. Kurang nyaman apa Yesus? Kurang nyaman apa? Di dalam kemuliaan dia harus turun, ya. Jadi kita menghargai teman-teman semua, mari kita berdoa dengan benar, mari kita belajar sedikit
Bapak terima kasih untuk teman-teman yang mengambil keputusan hari ini jam ini ada di sini mau mendengar firman-Mu. Bapak hamba berdoa, Roh Kudus siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran. Berbicara pada setiap kami satu persatu sesuai kebutuhan iman kami, sesuai pergumulan kami. Jawablah apa yang menjadi pertanyaan kami sepanjang selama hidup. Berkati setiap kami. Berbicara kepada setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Oke, baik. Atas bawah kalau next Oke, baik. Kita lihat pengertian. Apa itu zona nyaman? Disebut apa? Comfort zone, ya. Ini kalian browsing aja dapat. Gak usah ikut ke bagian ini. Kalian akan dapat apa yang disebut zona nyaman, bagaimana zona nyaman, ya, bagaimana keluar dari zona nyaman dan lain-lain. Mari kita baca dulu Kejadian 12 ayat 1 sampai 12. Dapat? Saya akan baca ayat pertama, teman-teman lanjut ayat kedua dan ketiga ya. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberi negeri ini kepadamu, kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh dia berjalan di tanah Negev. Abraham di Mesir. Jadi kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Apabila orang di Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup dan seterusnya. Baik, kita lihat Abraham ini dia orang kaya, dia punya orang-orang juga yang dia ambil, dan pada usia yang 70-an Tuhan berbicara gitu untuk keluar supaya Tuhan jadikan dia apa? Ya, bangsa yang besar. Dan kita mencatat sampai hari ini kita kenal dia sebagai bapak yang beriman ya. Nah, oke, baik. Abraham itu terpaksa mengambil langkah keluar dari zona nyaman dia juga. Ya, nah mari kita lihat sama-sama zona nyaman. Disebut juga comfort zone adalah situasi di mana orang hidup dalam kondisi nyaman, aman dan bebas atau kecil sehingga sepertinya semua dalam situasi terkendali. Di zona ini orang cenderung kesulitan mengembangkan diri.
Hal ini bisa terjadi karena lingkungan atau situasi yang sudah familiar dan dapat diprediksi. Hal ini teman-teman bisa menilai sendiri zona nyaman kita. Teman-teman semua juga tidak sadar bahwa teman-teman semua sedang keluar dari zona nyaman. Sekarang anak kuliah dan tinggal di pasar di rumah, enakan mana? Enakan di rumah ya, enakan di rumah. Tapi teman-teman ini kuliah. Kita cepat waktu kita belajar tentang zona nyaman ini. Anak satu mau di video. Kita aku lebih senang kehilangan masa remaja dan masa kecil itu daripada aku kehilangan masa depanku. Artinya begini, masa kecil dan masa remaja dia kurangi bermain, dia pakai betul-betul untuk mempersiapkan dia untuk menghadapi masa depan. Nah ini satu langkah yang teman-teman ambil ketika teman-teman kuliah. Ini salah satu langkah kecil dia untuk mempersiapkan masa depan. Benar ya? Benar. Nah kita lihat lanjut. Ada beberapa zona secara psikis dalam hidup kita, ada beberapa zona di bidang kita, zona nyaman, kemudian zona pembelajaran, kemudian zona pertumbuhan. Ya. Nah, zona pembelajaran itu orang boleh belajar menghadapi tantangan masalah dengan mempelajari keterampilan baru. Ini mempersiapkan mereka untuk menerima tantangan di konteks. Dan itu tidak mudah. Zona belajar ini tidak nyaman. Zona belajar ini kita alami setelah kita keluar dari zona nyaman. Kita masuk dalam belajar. Kita dalam masa muda kita bekerja sebagai pedagang, ketika tidak dengan persiapan yang betul, sempat mengalami beberapa masalah, istri meninggal, gitu ya. Istri meninggal waktu kita lagi persiapan untuk sholat, kemudian ambil S2 dan itu bubar semua. Sangat tidak nyaman. Kemudian pulang ke di Manado sempat kerja di satu perusahaan swasta, pulang kantor nganggur dan sangat tidak nyaman. Dan hari ini kita belajar jadi petani. Ya, Bung Riz tahu, kita mulai belajar hidroponik, tanam hidroponik, sayur dan mulai masuk ke pasar dan mulai menjual kira-kira segmen mana. Ini zona baru ketika zona pembelajaran, tetapi zona ini terjadi ketika saudara melangkah keluar dari zona nyaman saudara. Saudara juga sekarang sedang belajar dengan lingkungan bagaimana yang dari Serang, ya, hidup di orang Leasis ini dengan orang kota rumah dia, bagaimana yang dari Samaki, dari Tipa, dari Maruku mulai hidup di sini, ya, itu proses belajar, benar ya, itu proses belajar. Kita keluar dari Ambon, dari Tipa itu tahun 76, sama itu Sungai Wangi itu masih lebar, sama itu di mana? Belum ada. Apa maksimal mulai mungkin ya. Oke, dan itu zona pembelajaran. Di dalam zona pembelajaran ini baru ketemu mengenal diri itu siapa. Biasanya terungkap teknik yang sebenarnya itu siapa. Di zona pembelajaran ini. Zona pertumbuhan. Nah, selesai zona pembelajaran atau dalam proses zona pembelajaran itu, kita masih ada di dalam zona itu, kita mulai bertumbuh. Ada keterampilan baru yang kita pelajari. Ada situasi baru yang kita harus belajar untuk beradaptasi di sana. Ada model komunikasi baru yang harus kita pelajari. Ya, contoh. Di kampung kita bahasa kita mungkin sangat keras dan kotor. Kampung saya itu kampung kecil dan kampung nelayan. Tahu kalau para nelayan bicara, suaranya harus besar, gelombang sama ombak. Kalau kamu bicara kecil, tidak kedengaran suara. Harus kencang, melebihi ombak supaya kedengaran. Makanya jangan keras. Lepas lagi bisa. Nah, suara udah biasa besar, gitu ya. Nah, kita harus belajar. Di dalam belajar, baru kita mulai bertumbuh sedikit, mengenali diri sedikit. Itu di zona pembelajaran. Di zona pertumbuhan itu terjadi di situ. Nanti baru setelah lewat itu baru kita tahu kita siapa. Nah ini diagram yang paling umum ketika kita belajar tentang zona pembelajaran zona itu. Lihat comfort zone itu merasa nyaman, aman dan sepertinya segalanya terkontrol. Kita ada, coba kalau kita saudara bayar kalau saudara di kampung, saudara ada dalam situasi yang apa ya, yang
slow living. Jadi hidup tanpa dikejar waktu, santai aja, bangun pagi, persiapkan alarm, bolos apa, ke kebun pulangnya aman, sebentar pulang santai, ya ini nyaman banget zona ini, ya. Di situ saya tulis tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman dan sebaliknya tidak ada kenyamanan dalam zona pertumbuhan. Kalau kita keluar dari yang warna biru, kita masuk lagi ke yang warna agak coklat itu. Nah, di situ itu zona mulai orang takut. Di situ ada, ya, itu fear zone. Di situ kita lihat find excuse, di situ kita akan banyak menemukan alasan, ya. Kita akan banyak menemukan alasan. Bentar ya. Nah ini alasan-alasannya apa? Tidak ada kepastian, tetap kuliah ini jadi atau enggak, takut menerima tantangan karena dibayang oleh kegagalan, ya. Terlanjur ada rasa puas sukses. Orang akan taruh banyak alasan ketika dia mulai merasa takut. Karena kuncinya apa? Dia takut sebetulnya. Tapi takutnya juga beralasan. Takutnya beralasan kenapa? Kalau kuliah terus kalau apa terlambat kirim uang, makanya dari mana? Terus kalau ada pertemuan apa? Gimana kalian badan gede? Jadi waktu kuliah merangkak untuk kalian aman-aman saja. Bayangkan beda sekecil ini, waktu lulus SMA, lulusnya segini, itu jelek, hidup lagi. Udah ini mau kuliah lagi, disentuh orang ada nggak? Jadi rasa takut itu beralasan banget kuliah. Waktu mau kuliah. Nah, kita akan pasang berbagai alasan ketika muncul rasa takut. Makanya kalau kita lihat dari kejadian sampai waktu, berkali-kali jangan takut, aku menyertai kau. Jangan bimbang akan kata-kata selanjutnya. Benar ya? Loh. Untuk mengatasi rasa takut ini kita ya orang Kristen yang percaya Yesus itu gampang. Gampangnya begini. Bayangkan kalau kalian merasa takut, bayangkan nih. Raja atas segala raja yang punya bumi ini, ya, ada di dalam kalian. Terus mau takut apa? Melangkah aja dulu, nanti lihat. Hitung baik-baik melangkah aja dulu. Tuhan pencipta langit dan bumi ada dalam kalian. Loh, kalian pernah nggak mengalami ketika mau ngurus sesuatu di kantor A, terus nggak ada kenalan di sana kan mikir apa? Yang kalian kenal cuma satpam aja. Udah senang ada satu orang dalam. Benar ya? Benar ya? Kalau kalian kenal yang punya perusahaan, kemudian dia taruh antara di sini, dia taruh entek di sini. Ini teman dari yang punya perusahaan. Yesus waktu pergi, dia bilang lebih baik akan ada seorang pemborong yang datang. Dan kalau orang terima dia, orang akan berbuat hal yang jauh lebih besar dari yang terbuat di bumi, yaitu Roh Kudus, Roh. Benar? Dan yang punya alam semesta dan tanah dan segala macam menaruh Allah Roh Kudus di dalam kita. Kalau orang Kristen gampang, mengatasi rasa takut itu gampang banget. Jadi kalau ada ini, ada orang Kristen yang penakut, pelajari lagi Kristennya dia. Suruh dia berdoa lagi, datang lagi ke Tuhan, undang lagi Tuhan, masuk lagi dalam hatinya. Tuhan jadilah Tuhan bagi beta, Roh Kudus temani beta supaya dia berada. Ini kalau mau mundur lagi gimana? Atas ya? Nomor 2. Nah, ini di versi itu kenal hal itu ya. Be affected by other option. Jadi akan ada banyak pengaruh-pengaruh dari opsi-opsi yang lain yang mempengaruhi kita juga merasa takut. Ya. Tetapi ketika kalian melangkah, ya, keluar, baru di situ terjadi. Yang pertama apa? Deal with challenges and problems. Hari ini kita harus menyadari siapa beta, untuk apa beta di sini, dan beta harus buat apa.
papanya nangis, mamanya nangis. Enggak lagi, kalian adalah mahasiswa. Ketika kalian deal dengan keberadaan kalian sebagai mahasiswa Kristen, kalian akan tahu apa yang harus kalian lakukan hari ini. Kalian harus belajar dengan diri dulu. Itu terjadi di learning zone itu, zona pembelajaran itu. Kenali diri yang pertama. Kalau sudah kenali diri, belajar mengenali diri, baru yang berikut itu kan aku acquire new skills. Mohon maaf, kata-kata ini nggak terlalu bagus seperti bahasanya, Pak, jadi kita sebutnya kurang-kurang tepat ya. Kalau masalah itu acquire new skills. Gini, itu mengakuisisi atau mengumpulkan, mengoleksi semua potensi, semua keinginan, keunggulan dari kita. Kekuatan-kekuatan kita itu apa? Kumpulin semua di kita. Itu kita bisa mengidentifikasi diri sendiri. Kalau kita mulai belajar mengenali diri, biasanya belajar mengenali diri itu ketika kita keluar dari zona nyaman dan berhadapan dengan hal baru, baru terjadi. Kalian nggak bisa tetap nyaman, kemudian belajar kenali diri, nggak dapet, nggak bisa, bisa. Harus keluar dari zona nyaman, baru dong bisa belajar, baru dong bisa belajar untuk kenali diri. Tidak banyak orang yang berhasil mengenali dirinya di dalam situasi dan zona nyamannya dia. Enggak ada. Mungkin ada cara. Ya. Kita mulai kenali kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Ya begini. Oke. Ya. Kemudian kita extend your comfort zone. Contoh Musa. Nih, jadi kita Musa nih. Musa itu bunuh orang Mesir. Kenapa? Orang dia. Kenapa? Hatinya itu mencintai bangsanya sendiri, orang Israel. Waktu dia masih jadi anak-anaknya Raja Firaun, tinggal di istana, dia melihat ada ketidakadilan, dia pukul orang itu mati. Dia pukul di tanah, dilumpur, kemudian dia lari. Benar ya? Tinggal di Jitro, kemudian setiap hari dia udah nyaman nih menggembalakan domba Jitro nih. Benar ya? Setiap hari mungkin dia gembalakan dari sini cuma sampai Wayamin, gembalakan sampai Wayamin. Dia kontrol suaranya, dia bawa pulang. Itu udah nyaman dia lakukan. Tapi kalau kita baca di Musa itu sesekali dia keluar dari lingkungan di mana dia sambil mengembala, sambil melihat titik-titik, kemudian balik lagi ambil dombanya dan pulang. Dan satu waktu apa yang terjadi ketika dia mencoba keluar dari wilayah pengembalian, dia ketemu semak yang belukar, semak belukar yang sedang terbakar. Benar ya? Disitulah Allah berbicara kepada Musa. Padahal ya, sampai sini dari Kisah. Nah, kalau orang Kisah nih, dia bawa dombanya ke padang. Jadi kalau mau belajar Israel, itu belajar dari Kisah. Dia sebenarnya persis Israel. Bayangan kita itu muncul. Dia bawa dombanya ke padang. Domba Kisah tidak itu kelas Maluta, tidak ada di daerah lain. Ya, dia bawa dombanya ke padang, kemudian dia gembalakan. Tahu nggak yang dia lakukan? Dia duduk di bawah pohon teduh dan tidur. Dan dia tidur di situ. Sudah cukup dombanya makan, baru digiring dombanya lagi bawa pulang. Musa nggak tidur. Musa kebiarkan, dia merasa dia aman, dia jalan keliling. Nah, di situ aja ketemu semak belukar yang saya terbakar. Coba keluar sekali dari zona nyaman dia, dari sesuatu yang baru. Itu pelajaran hari ini. Nah, dari situ baru kita masuk. Setelah kalau kita taklukkan daerah Leonisron ini, kita berhasil mengatasinya, kita akan masuk di dalam wilayah namanya Growth Zone. Zone ini daerah pertumbuhan. Di sini yang pertama yang kita dapat itu apa? Find purpose. Purpose ini tujuan. Kita menemukan tujuan kita yang baru. Kita bisa set lagi new goal.
terjadi. Kenapa? Karena waktu di dalam zona pembelajaran kita berhasil kenali diri, kita berhasil mengakuisisi semua kekuatan-kekuatan kita dan siapa kita sebenarnya. Itu bisa terjadi di sini, ya. Nah, saudara tahu Musa akhirnya apa? Dia bawa Tuhan memimpin dia, perintahkan dia untuk membawa Mesir, bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia bisa mengenali diri ketika disuruh bicara dengan Raja Firaun. Dia bilang, dia bisa bicara, dia suruh orang lain. Benar kan? Tapi Tuhan angkat dia dan akhirnya dia bisa bicara juga. Dia bisa bicara sampai semua keluar terjadi, baru mereka izinkan keluar. Benar kan? Dan itu pengalaman yang luar biasa. Ketika Musa harus menyaksikan air terbelah dan bangsa Israel lewat di dalamnya, dikejar oleh pasukan perang. Pas mereka nyampe, airnya balik lagi dan mati semua. Dan ini tercatat dalam sejarah sampai hari ini. Kenapa? Karena Musa belajar mulai keluar dari zona nyaman itu. Domba makan di sini, kita berjalan ke sana. Kita ke sana misalnya ada kali di sana, cari kilo, cari menjara, kita balik ke sana. Cuci dulu domba, berjalan. Nah, dapat. Jangan dulu berubah. Kita punya anak laki-laki 2. Yang satu SMA kelas 1 di dia Ramat. Jadi dia memang capek. Begitu dia pulang dia cepat dia naik tidur. Tapi yang satu pulang kuliah langsung kamar pasang headset. Keluar. Sedikit dia masuk kamar. Dia bantu sama. Iya Pak. Coba kalian belajar keluar dari zona nyaman kalian. Zona nyaman remaja pemuda hari ini itu scroll TikTok dan IG. Kalian buat begitu banyak waktu. Percaya nggak? Scroll TikTok itu IG. Karena sekarang jalan itu belum puas. Sampai mana capek, sampai lapar, sampai ingat jadwal apa belum sampai. Jadi semua waktu kosong kalian sekarang kalian isi dengan IG. Itu zona nyaman kalian ya. Dulu kan nggak ada IG. Zona nyaman kami harus ngobrol di kampus, pulang kuliah, teman-teman datang terus cerita kewel di situ sama aku. Film ini bagus sih, yuk kemana? Di pulang aku, asik kita aja. Kita asik kita asik cewek. Ceweknya itu kita asik cowok, asik. Dia mau kasih di kampus ini, kita ngobrol aja di situ. Ada di sini. Kalau orang bikin sesuatu di rumah yang diproduk ini, kan ada. Kita punya anak dua ini, mereka ada begini. Catat per hari. Hari ini hal produktif apa yang kalian lakukan? Harus buat satu. Harus buat satu. Jadi hari ini kalau kami tanam pepaya, makan pepaya 1 pohon, itu hal produktif dan kami senang. Kalau sore ini kita liburan, hari ini berapa ya? 1 hari ini. Hari semua ke sekolah loh, ada terus ya. Apa yang kecil tidak apa-apa. Jadi sih, ya oke. Nah besok ini apa? Oh besok itu pemilih di bawah bisa oke. Besok itu pemilih di bawah bisa. Harus ada hal produktif yang kita lakukan. Kalau enggak, IG akan menyita waktu kalian semua dengan memberikan kalian rasa nyaman. Rasa nyaman ini rasa yang paling bagus dipakai oleh Inggris untuk menghambat kalian mencapai fokus kalian ke depan. Rasa nyaman ini beda ya. Beda yang kita nyaman di dia sama kita cinta sama itu bagasa. Terus nyaman dengan orang lain, cinta dengan orang lain. Kalau si cinta dia kan nyaman dengan dia. Terus si nyaman dengan orang lain, cinta orang lain. Itu setia. Setia. Kalau bicara setia, tulis tahu kita pacaran cuma satu pacaran. 9 tahun pacaran baru nikah, tidak pernah putus, tidak pernah break, bisa terus sampai 9 tahun without sex, 9 tahun baru nikah. Kita mulai dari laki-laki dalam hal ini bisa kita dekat sini. Doni dan saya tunduk-tunduk. Ya, baik. Di dalam dua unsur ini kita kenali kita siapa.
kita bisa bikin tujuan yang baru. Di momentum ini Tuhan panggil kita itu enak. Ketika Tuhan ngomong itu enak. Wih, jadi dokter boleh. Itu udah siap. Ada kebanyakan. Saudara ingat Paulus? Ya. Paulus Tuhan panggil ketika dia dalam suasana dan Tuhan panggil mendarat. Buta. Benar nggak? Itu dapat sekali. Makanya ini spesifik aja boleh itu buta sekali. Buta. Baru dia dengar suara. Kenapa sih dia nanya itu? Barang siapa? Itu kalau Paulus orang yang diserang. Dari percakapan di situ, Saulus kenal Tuhan. Ya, akhirnya Saulus ngomong apa? Mati itu keuntungan. Kalau untuk Kristus, mati itu keuntungan. Kita lihat, mengapa harus keluar dari zona nyaman? Orang yang keluar dari semua keluar dari zona nyaman itu, orang ngomong itu mati. Semua orang harus keluar dari zona nyaman. Kalau enggak bisa berkembang sebagai orang. Bayangin aja, kalau kalian ini masih disuami, dimati, nggak bisa, kita harus keluar dari zona nyaman. Kalau nggak keluar, kita waktu keluar dari zona nyaman, kita menjadi orang yang open. Kita buka. Kalau same, ya, kerusuhan kemarin kalian nggak ngalami, kita alami, kita waktu itu pakai model proses, itu sudah nyaman kita kerusuh, kerusuh. Ambon udah terlalu nyaman waktu itu, tuan itu rusuh terjadi di mana-mana. Kita keluar ke Bogor, harus beradaptasi dengan orang sana. Nggak ada mangga mana segala mangga. Tadi sih orang Ambon ke Bogor, orang Indonesia pulang ke sana, sampai ke Banyuwangi ke pasar Sabrama, sini bahasa itu kata berapa? Harus adaptasi terjadi. Bila kali itu kemudian dapat kerjaan baru di Arab, kemudian pindah Bali, kemudian pindah seluruh Jawa. Jujur, setelah balik ke Ambon, baru kita bisa melihat ada perubahan. Beta jauh lebih open minded ketimbang sebelum kita keluar dari Ambon. Jujur. Kalau kita nggak keluar dari zona nyaman, orang Ambon kampung ya, pikiran cuma pengen hidup saja. Tak pikir lain, kita bicara apa ini paling susah. Karena bukan main. Kita harus saling berbagi. Ini non, tolong lihat ke saya apa kekuatan saya, tapi jangan ngomong kekuatan dulu, nanti saya ngomong ke kelemahan saya. Kita siapa dia ngomong? Kamu jelek, kamu sok tahu, kamu sombong. Itu siapa dia ngomong? Pikiran kita ngomong dia, wah, sudah sombongmu, sudah terbaikmu. Itu sudah saling koreksi. Sudah mana? Karena tidak open minded. Yang kedua, zona nyaman itu membuat tidak kreatif dan tidak berkembang. Jelas lah. Kalau ada di rumah itu belum mau berkembang bagaimana? Paling banter hari ini bisa masalah Netflix, bisa masalah apa yang bilang? Gogo. Atau apa? Orang tidak akan dipacu untuk punya kreasi. Kita waktu sampai Jawa, orang Jawa itu tenang. Ada 10 orang dalam kantor, nggak kedengaran. Nah, kebetulan beta di proses dulu di Surabaya, di Jawa, kemudian ditempatkan di Bali sebagai kepala cabang. Sudah kepala cabang dipindahkan lagi di Jawa. Oke, dipindah ke Jawa, sudah pemimpin dong. Jadi ada enak nih. Nah, masuk kantor itu ada 4 orang kok. Ada orang di ruang? Ada. Mas ya,
sendiri di Ambon ada 4 orang saja satu ruangan. Jadi sudah orang ketawa. Kita harus belajar. Dan di Jawa itu mereka lembut, mereka halus, mereka apalagi di Solo. Di Solo dalam bapak aku dalam. Dulu 2 langkah, baru balik belakang. Kenapa? Ini sudah lebih. Dia harus belajar. Dia harus belajar bahasa Jawa. Dia akan dibohongi. Kalau keluar dari zona nyaman, itu tuh harus lebih kreatif. Tahu orang Jawa? Orang Jawa itu kecil banget. Siapa sih dari Jawa? Mana dari Jawa? Orang Jawa itu bisa orang. Mereka ngomong dengan tua-tua, tahu nggak mereka bahasa orang tua? Loh, dulu ini kami gali loh ya, dijajah Belanda, gali terowongan. Tapi kalian apa? Pegang senjata dan mengawasi kami. Kalian jadi soldater loh. Soldiers, tentara kami ngawasi hanya menemukan waktu ini kalian tetap di sana. Loh, kita sedang dijajah, kalian lagi makan bor. Kami makan timun. Timun itu apa tau nggak? Masak nasi, makan sisanya dijemur, kering, dicuci lagi, direbus lagi kalau nanti tidak ada nasi. Kita makan gapet itu apa? Kasih, kalau panen dipotong cincang-cincang dijemur kasih kering. Tapi benar ya, bilang ini kok tahu gapet kasih? Kalian nggak tahu gapet ya? Benar ya? Dulu ada gapet yang gapet itu bekas kering. Loh, kita ini makan gapet. Kalian makannya kopi ya? Kalian tuh pengkhianat. Kenapa ngomong dengan orang Jawa itu begitu? Kita harus belajar, harus berkreasi. Gimana ya? Oh, dia beli burung. Dorang hobinya dulu, beta ikut-ikut diburu. Ini burung apa? Oh, punglon. Mau apa suaranya? Mau apa? Besarnya satu ya. Si Cito beli satu. Beli burung. Pelajari cara berternak punglon, cara supaya punglon beli burung. Pelajari. Yang nggak suka makan bakso, paksa makan bakso. Karena komunitasnya semua pedagang bakso. Padahal itu jadi sudah bakso. Gak suka lele, makan lele. Kita cari lele, cari belut di sawah-sawah, ikut ke sana. Ya harus kreatif, menyesuaikan diri. Itu terjadi kalau kita keluar dari zona nyaman. Kenapa? Kita suka dari aku. Kita suka dari bang, kita suka dari atas. Ada kata-kata kamu orang Jawa, bikin satu cabang di situ, bikin wilayah itu. Ya harus bisa sesuaikan dengan RT. Kenapa RT dulu di bawah kita makan? Nampak itu loh, dulu di bawah makan gorengan di situ. Habis makan gorengan pulang batu baru. Harus kreatif. Karena sudah keluar dari zona nyaman. Kalau nggak keluar dari zona nyaman, kreativitas kalian akan mati. Benar. Keluar dari zona nyaman, kreativitas kalian akan tumbuh. Kamu akan lebih mencari menguasai tantangan baru dan mengambil risiko. Nah, setelah belajar itu, biasanya kita berani mencoba yang baru lagi. Biasanya dapat menyadari potensi setelah proses terjadi akuisisi segala kekuatan dan kelemahan kita. Kita menyadari potensi kita. Kamu akan menjadi sumber yang inspiratif dan kamu akan lebih percaya diri. Nah, percaya diri ini kalau orang ngomong sih kadang sudah overconfident sih, udah bagus, bahkan lebih gitu kalau percaya diri ya. Mau jadi sering itu bisa, harus bisa ya. Tapi percaya diri itu sudah ada. Selanjutnya, mengapa kita keluar dari zona nyaman? Karena pertama logika kita menangkap di sana tidak ada kepastian, tidak menerima tantangan karena dibayangkan oleh kegagalan. Di situ kita tulis no risk, no gain, ya. Tanpa risiko itu tidak ada keuntungan dan tidak ada keuntungan yang dicapai tanpa risiko.
Beta termasuk orang yang paling penakut ambil risiko. Benar, makanya beta tuh data aja supaya. Termasuk nih, kita lagi gabung dengan satu manajemen yang kita kerja dan kita selama ini cuma masuk di manajemen itu dan istilahnya cuma suruh-suruh. Kalau kamu melakukan ini, bisa baik. Nanti kamu lakukan ini, nanti baik lakukan gitu. Lakukan bla 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 bla. Satu waktu bosnya bilang gini, Patrick, kamu sekarang tangan yang ini aja. Oke baik, kita satu dipercaya di tangan yang oke baik tangannya. Nah, satu waktu percaya dalam hal banget, semuanya beres oke baik. Kemarin 3 hari lalu kita berarti proyek yang ini kamu pegang full aja. Ya Pak, maksudnya gimana Pak? Kan kita punya tuh 145 juta proyek kita mau begini nih. Kamu pegang ini full, cuma 145 juta. 165 juta. Suruh kita pegang. Ulang gimana? Kita kan punya rencana tuh mau kegiatan ini, ya. Kalau bisa dimasukin dia. Nah itu kamu tangannya dari awal sampai akhir. Kamu hitung dulu. Ada sisi-sisinya banyak tuh. Kalau ada tuh, kamu pegang, kamu jalani, ambil semua aja. Hah? Iya, ambil semua. Iya. Baik, hitung kan kalau kamu bisa marah. Tutup ini cepat kalau kasih betul tuh tanya semua ambil atau kita itu jadi anak buah aja. Takut ini mengambil resiko ini beta termasuk orang yang paling takut. Beta harus hitung ulang loh beta ambil. Karena kenyamanan pegawai, SOP-nya jelas, karyawannya jelas, divisi-divisi jelas, manajemen jelas, sasaran dari manajemen jelas, target-target manajemen jelas, pakai instrumen yang ada capai target aman. Kelamaan misalnya, beta baru sadar, dikasih 150 juta, itu sebanyak orang dikasih triliun, berapa ya? Itu selama ini, nah beta baru sadar, untuk kurang bebas. Bang Doa, bukan kita belajar dari orang kecil yang waktu oleh presiden besar rupiah. Ya, no risk, no gain. Kita harus mau hitung risiko dan ambil. Ya. Rasa terlanjur rasa puas. Nah kalau kita udah puas dengan situasi itu, memang kita udah nyaman di situ, memang kita udah mau keluar lagi dari situ. Saya adalah perangi poin-poin itu. Belajarlah untuk keluar dari poin-poin itu. Kalau enggak, kalian nggak akan mau keluar dari zona nyaman kalian. Beta terlalu nyaman lama ada di dalam pegawai swasta. Segalanya ada yang bertanggung jawab atas kita. Enak tuh. Yang penting taat semua ketentuan yang ada, aman dong. Ketika dikasih proyek sekecil itu pun, beta sudah getar. Karena terlalu lama di zona nyaman. Zona nyamannya beta. Nah sekarang jadi sesuatu sudah mulai takut ini kalau akan berhasil masih ada 8 kabupaten kota, jadi sebenarnya punya 8 kabupaten tinggi di Tenggara, kapal laut, mulai itu sudah hitung mundur ke maju. Nah ini rasa takut mulai ada, tapi untung aja udah dewasa ini betul ya Tuhan kuatkan mereka untuk lakukan pekerjaan ini. Kalau enggak mundur lagi ya, kalian jangan gitu ya. Pastikan latar belakang dan perenungan kalian itu apa, masa lalu kalian, masa sekarang kalian, itu yang mendorong kalian akan keluar dari zona nyaman. Misalnya Paulus karena kehidupan Yesus, kecintanya ke Yesus, dia mengalami berbagai penganiayaan, tapi apa yang dia bilang, mati itu keuntungan dan penilaian Kristus. Benar ya? Jadi kalau cuma di penjara, disesat, dihina orang, ditolak orang, tidak masalah. Karena dia punya purpose, dia punya tujuan, dan itu dia renungkan. Kenapa? Tuhan yang Maha Besar ada di dalam dia untuk melakukan hal itu. Kita perlu melakukan perenungan yang sama. Masa lalu kita itu di mana? Masa sekarang kita ini apa? Supaya target
masa depan kita itu apa? Masa lalu kita adalah menteri yang sakit-sakitan di kampung, papa mama guru SD, yang beta bisa lakukan itu bangun pagi, sarapan, dan duduk di perpustakaan sekolah. Kita kadang-kadang di sekolah cuma duduk di perpustakaan, mama harus suapin di perpustakaan sampai malam, kita tidur di perpustakaan, baru mama bawa keluar tidur. Karena sakit-sakitan kita tidak diizinkan sekolah, cuma duduk di perpustakaan. Gak bisa main asing, gak bisa main bola dengan teman-teman. Orang tua merasa kasih di dalam kolam begitu, jadilah pertemuan fisik seperti yang teman-teman lihat. Ya kan? Ganteng kan? Udah nggak usah jawab, kita kalau mikir, ya kan? Kita lanjut. Nah, bagaimana keluar dari zona nyaman? Tadi kita bilang pahami alasan dasar, pahami tujuannya, ambil langkah. Lalu bagaimana keluar? Keluar. Caranya dia keluar, caranya keluar. Bagaimana dia keluar itu tadi? Udah nggak ada caranya, keluar aja. Kalau nggak keluar, pasti juga kok. Contoh nih, orang Ambon sama itu. Jadi Kristen tetap pada di Ambon, tidak jadi dekat, kurang jadi dekat. Tahu nggak kerusuhan? Kita alami persis di Bali. Di gereja sana ibadah, ada beberapa orang Ambon yang ada kerusuhan dan sedang belajar. Di gereja ada beberapa orang menginjili, masuk kampung apa? Ada beberapa orang Kristen yang menginjili dan bilang, "Enggak di sini di Jakarta, sini mau kerusuhan itu apa lah? Enggak pun itu apa namanya?" Dan kita di Bali itu selalu ketemu orang-orang Ambon yang Tuhan pakai jadi berkat, jadi perpanjangan tangan Tuhan di sana. Kita kalau nggak keluar dari zona nyaman, Tuhan paksa keluar dari zona nyaman. Tuhan paksakan kita keluar. Nggak bisa nggak? Pahami alasan dasar, lalu tambahkan tujuan-tujuan kecil, misalnya di oke baik, beta kuliah. Oke, kita mau keluar, zona nyaman kita keluar, beta di kuliah, oke, kuliah. Sambil kuliah beta bikin apa? Belajar bahasa Inggris, nah itu bagus tuh. Sekarang ada model-model belajar banyak untuk kita di internet. Belajar tuh, saya kuliah, kalau bahasa Inggris cuma kalau benar, itu waktu di Solo, di Navigator, di kelompok di UNS Solo, Universitas 11 Maret, itu baru tahu di sana itu orang lulus ya tahun ini dia sudah fakultas pertanian, tahun depan ini sudah fakultas ekonomi, dia ambil fakultas sekaligus, itu pasti tidak boleh. Mereka mau belajar, dia sementara belajar di fakultas sosial, dia belajar jadi diplomatik, karena cita-citanya apa? Dia ingin jadi diplomat, dia ingin jadi duta besar. Orang tua udah kuliah aja. Beta pernah wawancara pegawai waktu kita di sekolah, teman-teman negara, wawancara beta harus buka, beta yang wawancara. Dan ada satu saja beta lulus waktu tahun lalu sama umur. Ini masih fresh graduate. Nah, bertanya, apa potensi Maluku? Secara ekonomi potensi Maluku apa? Di sini mana fakultas perikanan? Ini kita suka cerita ini berkali-kali. Kita suka cerita di Pak Ui sekolah, dokter sekolahnya fakultas perikanan. Kita suka cerita di Prof. Mosi, itu udah cerita karena perbaiki kalian orang-orang. Kalau nggak pakai di industri, jago lulus tes. Nggak bisa dipakai di industri. Kamu orang harus siapkan untuk diri bisa dipakai di dunia industri. Jangan cuma jago di tes. Nggak bisa. Kita berharap tema-tema ke depan itu bicara tentang kepemimpinan. Karena cepat atau lambat kalian akan menjadi pemimpin. Bicara tentang apa itu on time. Bicara tentang apa itu integritas. Bicara tentang apa itu teamwork. Hal ini nilai terpentingnya, nilai utamanya ada di dalam kita. Mari kita gali sama-sama, kita belajar yang itu. Persiapkan diri kalian untuk masuk industri. Jangan cuma jago di kampus. Kita tanya dia, apa potensi Maluku? Dia bilang pariwisata. Kalau ini berapa tahun, berapa orang yang kunjungi Ambon dalam setahun? Gak sampai 1% dari yang mengunjungi Bali. Kamu bilang Ambon pariwisata. Pikir lagi, perkebunan. Emang ada perkebunan apa ya? Seperti cuma satu. Ada kok sama
di Serang ada kebun sayur. Itu bukan perkebunan, itu kebun. Perkebunan itu hektar. Orientasinya ekspor dan industri. Itu kebun untuk makan. Dia pikir-pikir lagi, terus pikiran kamu saja, perikanan loh ya. Belum punya pulau, jadi potensi ikan. Oh iya benar. Belajar di luar apa yang hari ini kamu lagi pelajari. Fakultas sosial belajar lagi buku. Fakultas sosial belajar lagi sosial. Fakultas pertanian belajar lagi kepemimpinan, belajar lagi apa? Belajar tambah. Paling tidak belajar tambah bahasa Inggris. Keluar dari zona nyaman kalian. Jangan cuma punya apa ya, kita harus masih dapat anak. Dalam tugas 2 kali kita dapat A, dapat 9.000. Kuis kali ini kalau dapat benar, itu bisa dapat A. Mantap nih, aman, nyaman. Jadi kalau cuma lulus di kampus itu gampang. Jangan mau tetap di sini, itu gampang. Beda urusan semester 3 kita ajukan semua ke dekan fakultas pertanian, kita tuh jurusan untuk mereka ujian semester 5. Mereka ingin lulus universitas teknologi cuma 2 tahun, nggak disingkat rekor. Kalian jangan mau diem aja, belajar cuma fakultasnya top, pelajaran top belajar. Gak penting kamu. Kalian harus persiapkan kalian diri kalian untuk orientasi industri, diterima industri. Di fakultas pertanian kita kalau mengatakan jadi selalu ngomong ya, siapa mahasiswa Indonesia? Kami di Indonesia sekarang awal-awal kami coba. Kita kerja di Singapura 10 tingkat nasional di Manado. Itu manajer yang atas harus bisa berbahasa Inggris. 30 orang yang tes wawancara dengan orang-orang Manado dan cuma beda yang lulus tahu nggak? Karena bisa berbahasa Inggris. Konyol kan? Semuanya satu. Belajar tambah, cari tujuan kecil yang harus kalian capai di sini. Poin ketiga, berani ambil resiko. Setelah segitu, jangan kayak gini juga. Udah nyaman di dalam akuarium, lompat. Ini mati namanya. Itu gak ada hitung-hitungan itu. Mati tuh. Belajar dan kembangkan diri kalian. Kalau kalian misalnya di mana? Di musik, kembangkan diri kalian. Anak BK yang pertama itu dia ada lemas. Kalau dipaksa belajar matematika, dia nangis. Gak bisa. Belajar fisikal ini dia nangis. Dia semua motor. Bisa. Kita lagi dia gerak. Bisa kok mulai potong kayu 2 pangkal mulai dari sticky itu bagaimana memakai sticky itu bagaimana di dalam apa 1 2 apa itu mulai dari sticky kemudian baru pikiran bisa jadi kan dijalannya cuma di dunia cuma di doang. Nah yang paling penting itu di sini ini aja dia main di heavy rock di gereja A, gereja B itu suka diajak sama. Dia masuk ke kampusnya fakultas hukum. Itu kan dia nggak bisa paksa dia jadi ahli fisika. Nggak bisa. Ini cari keunggulan kalian, perdalam pelajari itu. Jangan menyaman sana. Ini udah berkembang. Sekolah ini bahasanya no. Belajar mengembangkan diri. Jangan takut gagal. Kasih kita hari ini pengusaha, politikus, ilmuwan siapa yang sukses besar jadi ilmuwan, politikus dan ekonomi dunia yang tidak pernah gagal. Kasih satu. Semua pernah gagal bro. Jadi kalau orang takut gagal itu salah besar. Jangan takut gagal. Hitung. Tahu nggak sudah 3 malam ini cuma 165 juta pengalaman itu di Bali, ya. Maka kita dikasih bodoh-bodoh amat. Beda itu proyek itu ulang-ulang. Terus yang kita pasang kita periksa lagi. Segini. Risikonya kita pasang lagi. Ya. Ulang untuk kita mengambil apa. Karena
organisasi dalam makhluk juga salah. Ya. Evaluasi kemajuan yang ada. Nah, kalau sudah selesai ini, baru kita bisa mengevaluasi. Ya. Kita sekali lagi minta kalian, siapkan diri kalian untuk masuk dunia industri. Ada orang-orang yang PNS tahun ini tembus, pulang kampung, tahun depan balik lagi ke sana. Pulang kampung, tahun depan balik lagi ke sana. Itu orang nggak mau keluar dari zona nyaman. Coba kalau tes hari ini nggak tembus, masuk Gramedia, baca buku-buku bagaimana lolos psikotesnya, bagaimana soal-soal tahun lalu dipelajari, dapat model soalnya, kembangkan model soalnya di rumah, belajar tahun depan dia pasti tembus. Minimal dia pasti lulus 3 sendiri. Masalah kecil dan tidak itu kita nggak tahu. Karena kadang-kadang 1000 yang lulus tes 2000, sehingga akhirnya diselisih lagi. Tapi minimal dia lulus presiden. Kenapa kamu lulus nggak dapat presiden? Ya, kalau nggak dapat presiden, belajar dari cara lain, belajar. Keluar dari zona nyaman kalian kali ini, ya. Nah, selesai. Teladan kalian dalam keluar dari zona nyaman ada lain. Satu, Tuhan Yesus. Paulus, Yeremia ini cuma minum aja. Jadi sebelum raja minum dia harus nyicip, baru dia naruh gelas raja, baru dia raja minum. Nyaman banget dia di sana. Setiap hari kerjanya dia temani raja minum. Jadi raja minum di ruangan, dia duduk di depan, dia di belakang. Jadi dia itu ada ke dalam suasana pesta-pesta. Ketika Tuhan berbicara ke dia untuk bangun tembok ini, dia harus keluar untuk bangun tembok ini. Paulus keluar dari zona nyaman. Murid-murid yang melayani keluar dari zona nyaman. Hari ini hampir tidak ada alasan untuk anak Tuhan tidak keluar dari zona nyaman. Kalau Tuhan Yesus sudah keluar dari zona nyaman, kalian bisa kita ini berjuang, kita ini binasa, kita ada dalam perkembangan kuasa dosa. Keluar dari zona nyaman, lahir sebagai manusia, menderita sebelum mati, cambuk, hina, padahal dia itu bisa dipuji, diagungkan, dimuliakan, dan berbangsa seorang derajat. Demi kita, pastikan perasaan kalian sendiri. Susah bercara yang melangkah keluar dari zona nyaman. Ambil sikap mulai sekarang. Minimal perbaiki bahasa Inggris kalian yang dilakukan. Pasti juga lebih dari 50% juga bahasa itu. Dan pemaparan itu udah jelas. Murid ini termasuk malas belajar bahasa Inggris. Dia itu paling jago matematika. Matematika. Satu waktu dia disuruh hotel Singapura. Dia itu baik. Aku harus disuruh malas disuruh. Dia bilang dari dulu belajar bahasa Inggris. Dompet bantu dompet dia bantu doa. Dia hotel Singapura. Dia hotel di Singapura 1 malam 2 malam sebelumnya. Dia nggak belajar bahasa Inggris. Kalau nggak mau keluar dari zona nyaman, yang keluar dari bahasa ini. Ketika itu kalian bisa. Kalau kalian keluar dari zona nyaman, kita akan siap. Yang satu, sepakat untuk diri dengan keadaan yang mulai berubah kalian, atau kecewa dan frustasi dan hancur di dalam zona baru yang tidak mampu kalian atasi. Cuma ada 2 jalan. Keluar dari zona nyaman sebagai pemenang, tetap dalam zona nyaman sebagai loser. Ada bagus di sini. Udah pasti mental kita adalah mental pemenang. Mental pemenang itu dia melihat peluang di tengah-tengah tantangan. Tapi kalau mental loser itu dia akan melihat tantangan di tengah-tengah peluang. Mental loser itu ada di saya. Di kasinonya yang saya lihat tantangannya. Kalau rugi bagaimana? Itu di saya. Hari ini saya sedang belajar untuk keluar dari zona nyaman. Bisa kita mulai bawa kecil, belajar dulu. Kalau nanti udah pegang 165 kilo, saya ajak kalian semua masuk, ya. Rasa kalian mau belajar juga. Ini baru 165 kilo aja udah pegang. Benar Pak ya? Iya benar. Lalu, ya
saya. Baik Pak, baik. Waktu saya hitung, saya laporkan, udah bagus Pak, jalan Pak. Udah, saya nggak mau tahu itu, pokoknya jalan aja proyeknya. Setelah saya laporkan ke saya, pokoknya gini segini, kamu jalan. Ya, ini keuntungan besar sebetulnya bagi orang lain. Bagi saya ini keuntungan besar sekali. Karena tidak pernah keluar di situ. Mulai belajar sekarang. Perbaiki bahasa Inggris kalian. Yang hukum KUHP kalian gimana nafkah? Banyak nonton video-video debat. Yang software jadi ini kalian diploma. Coba kalau hari ini Presiden Prabowo tunjuk kalian untuk negosiasi dengan Amerika untuk menurunkan persentase biaya masuk itu dari 73% dari 20 jadi 10% misalnya. Pikirkan, kumpulkan materi apa yang kalian harus pakai. Belajar sendiri. Kita mungkin di Amerika mau bilang Amerika kasih dia biaya masuk, kira-kira kita tahu apa ke dia. Sudah saya suruh 10%. Nanti sebelum barang masuk kita suruh 10%. Terus kemarin kan saya beli elektronik dari situ, cuma 10%. Dia tinggalkan pembelian elektronik dari hari 20%. Harus cari bahannya untuk kalian deal dengan sentraan itu. Jadi kalian diploma, dealer, juru rudi. Pasti dalam jalan, tapi kalian hadapi hal seperti itu. Bila kalian akan hadapi hal seperti itu, yang kalian hayal hari ini sebelumnya. Jangan mau tetap nyaman saja. Semua tokoh Alkitab buat sejarah bagi dunia karena mereka semua mengambil keputusan ketika Tuhan berbicara. Mereka mengambil keputusan keluar dari zona nyaman mereka. Bung Muni juga keluar dari zona nyaman. Ditawarkan kerja dia kerja. Diambil zona keluar dari zona nyaman, tetap melayani Tuhan. Tapi kalau dari sisi pertumbuhan pribadi itu jadi jauh di atas saya. Dia jauh di atas BK. BK habis sudah kerja di bank. Masuk kerja luar negeri. Keluar ke luar. Balik lagi Asia. Pulang dapat lagi. Ini itu mana mau di situ, mana mau patungan, mana mau udah pakai apa sih? Justru dia itu menunda bayangan itu. Indonesia itu dia taruh di dalam hati. Dia doa, dia puasa. Istrinya tanya kita makan apa besok urusan Tuhan. Berbeda. Ya, kita berharap semua kalian siap menghadapi. Kalian mau belajar keluar dari zona nyaman kalian. Ya, mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk teladan dari apa-apamu. Terima kasih untuk teladan Tuhan. Terima kasih untuk teladan Musa, Paulus, Yeremia. Terima kasih Tuhan. Kami harus belajar, kami harus keluar dari zona nyaman kami. Kami harus menghadapi apa yang Tuhan mau di dalam kami. Apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Apa yang Tuhan mau kami lakukan untuk masa depan kami. Bapak apa berdoa Tuhan berikan hari kami yang baik kekuatan daripada Roh Kudus untuk mereka, pikiran mereka, hati mereka, kebenaran-kebenaran yang ada di dalam mereka Tuhan. Perbesar itu. Jadilah mereka pribadi yang betul-betul takut Tuhan. Jadi pribadi yang bisa mengingat bahasa